Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Kaum pria membacakan ayat yang ke-10 dan kaum wanita perempuan membacakan ayat yang ke-9. Di kuat suaranya ya. Nanti kalau sempat nanti suara perempuan lebih kecil dari laki-laki, berarti perlu dipertanyakan semangatnya ya. Karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 2 3 ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa akan segala hal ini akan membawa engkau kematian. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ya, puji nama Tuhan ya. Dari kitab pengkhotbah ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan tema bersukaria di masa muda. Bersukaria di masa muda. Teman-teman, mari kita pikirkan sejenak apa yang membuat kita senang atau bersukaria. Satu saja ya, pikirkan satu kata apa yang membuat kita senang atau bersuka cita ya. Apa yang membuat kita senang? Ya, atau bahagia lah, sama saja juga bahagia. Satu kata ya, apa yang membuat kita senang atau bahagia, Pak? Pikirkan ya. Yang kedua, pikirkan satu hal, apa yang membuat kita sedih atau menangis ya. Apa yang membuat kita sedih atau menangis. Di rumah atau akhir-akhir ini, apa yang membuat adik-adik itu dalam keadaan sedih atau menangis. Ada dua hal tadi ya. Yang pertama, apa yang membuat kita senang atau bersuka cita. Dan yang kedua, apa yang membuat kita sebaliknya sedih atau menangis. Sudah? Sudah. Oke ya, mulai dari sebelah kiri saya dulu ya. Yang membuat kita dalam keadaan senang ya atau bergembira. Sebelah kiri ya. Baik, dengan ini Seri, Pastor Ferry. Sesuatu dulu ya, apa yang membuat kita senang atau bergembira. Oke, mulai dari Stephen ya, bergembira. Ya, apa yang membuat senang? Ya, hati kita senang, tapi kenapa hati kita senang? Iya, boleh satu kata. Iya, boleh juga. Misalnya kan saya senang, apa yang membuat kita senang itu ketika Main games, kayak gitu. Atau apa gitu. Boleh satu kata atau dua kata boleh juga. Satu kalimat juga boleh. Apa yang membuat senang lah kok Stephen, apa yang membuat senang atau bergembira gitu? Kebersamaan. Oke, kebersamaan. Ingat ya, kalau Kong Stephen suka bersama-sama artinya gembira. Oke itu. Oke, yang itu yang nggak senang ya. Yang bisa juga tidak apa-apa. Nanti yang sedih. Oke, kes ya. Jujur. Oh, tidur tuh. Oh, mantap. Ada dulu juga teman kami itu namanya Angga. Dia senang sekali kalau tidur. Dia sampai 2 hari tidurnya tapi seminggu ya bisa tidur. Tidur ya. Oke, Karen. Perubahan. Iya, dia senang kalau ada perubahan. Kalau dikasih kalau Pak Jo beli roti nggak senang ya. Ada perubahan ya. Kalau Pak Jo beli makanan dia nggak senang. Perubahan. Oh, kira tadi tidur. Oh, sama ya hampir. Oke, maaf ya. Oke. Terus Nani? Oh, sehat ya. Ya, dia betul ya kalau sehat ya. Bebas dari Covid. Pram? Bagaimana? Pergi jalan-jalan. Oh, pergi jalan-jalan. Wih, Keluar rumah ya, tidak ketemu sama bapak ya. Bahagia sekali kalau ketemu sama bapak. Pergi jalan-jalan ya, Nak? Oke. Lanjut, Wan. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa? Main game. Oh, main game ya. Oke, kita bawa ini ya, ini banyak buat si Boyo. Oke, Bu Yung. Tidak ada yang buat kamu bahagia? Nonton YouTube kan? Tidak ada. Oh, dia tidak ada yang membuat dia bahagia. Jadi dia sedih setiap hari, tapi dia ketawa setiap hari. Tidak ada yang membuat dia bahagia, tapi dia ketawa terus. Oke, Bu Suri. Hah? Apa yang membuat Bu Suri bahagia? Nonton Korea. Ya,
semalam. Alhamdulillah. Oke, Rama, apa yang buat bahagia? Mendapatkan sesuatu. Kalau dapat sesuatu, misalnya semuanya ya, dapat berkat ya, dapat uang ya, kiriman ya dari kampung. Noni, apa yang membuat senang hati? Nova. Nova, apa yang membuat senang? Pas ada teman yang kayak bikin lucu melawak gitu. Sama lauk suka dia melawak ya. Oke, Karen. Ya. Panas ini. Berlibur, berlibur di Danau Toba, berlibur di Balas lagi, senang banget ya. Oke, ini Crash. Grace. Dapat bagaimana? Oh, dapat nilai yang bagus. Akhirnya dia dapat cowok yang bagus gitu. Ada cowok yang gak bagus. Dapat yang bagus. Cowok kawin. Oke, tidak. Oh, ada kota. Next ada yang neraka ya. Dia nonton drone. Oke, Pastor Ferry. Ya, dapat memperoleh yang diinginkan. Memperoleh yang diinginkan ya. Apa itu? Jet pribadi. Semua yang diinginkan kalau diperoleh bahagia gitu. Yes. Oke, berarti sekarang sebaliknya. Nah, kita tahu di teman-teman kita ya, dengan ini juga kita mengerti tahu teman kita. Oh, kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi senang. Nah, bagaimana bisa kita tahu pribadi teman-teman kita. Oke, sekarang dimulai dari sebelah kanan. Apa yang membuat Pastor Heri sedih? Gitu. Ya, sedih ketika mengharapkan sesuatu tapi sesuatu itu nggak diperoleh. Iya, jadi kebalikan dari bahagia saya tadi kan. Sedih Ya, kalau ketika ada yang diharapkan, yang diinginkan tapi tidak tercapai, Ya. dia sedih ya. Oke, Tabita. Ya, kapan sedih? Misalnya di rumah sedih, jadi tidak sinetron. diomelin sama mama, dimarah sama bapak, ditolak sama pacar, Diputusin. oh dibentak ya, sedih ya kalau dibentak. Oke, lanjut Grace. Apa yang membuat sedih? Oh, mendengar berita buruk ya. Oke, oke. Karen. Oh, dipukulin, siapa pukulin? Kan ya? Oke, Nova. Oh, dapat nilai jelek ya. Kena Ketika timbul masalah. Oh, ketika ada masalah dia sedih ya. Memang kadang-kadang juga masalah tanpa kita undang dia datang sendiri ya. Misalnya kemarin dia Masalah gak ada yang mau diundang Pak. pasti dia sedih ya, kehilangan beberapa 1 bulan yang lalu ya. Oke, Bu Suri, apa yang membuat sedih? Kalau yang membuat sedih itu pas lihat video tentang ayah. Jadi membayangkan ayahnya aku kayak gitu. Bu Suri itu sudah ayahnya sudah tidak ada lagi ya, sudah lama sekitar 5 tahun yang lalu. Oke, Ben. Apa yang buat kamu sedih nggak? Disahabat mak. Yang membuatnya Disahabat mak. Disahabat mamanya. Oh, disabut. Cabit. Cubit. Enggak. Enggak. Dilibas. Pakai rotan setebel itu. Iya, aduh ampun. Oke, si ini Daniel, buyung. Belum kena. Bahagia terus nah. Terus kita sedih ya. Tadi ditanya bahagia. Kayak sedihnya bahagia. Oke, Bang. Hah? Dimarahin. Biasanya yang sering marah siapa? Oh, Abdi. Kena ya. Tambahan. Kota habis. Kota habis. Tenang, nanti ada wifi di gereja. Di rumah. Oke, Noni. Kalau sakit. Oh, kalau sakit ya sedih. Ya asli. Kalau kita sakit itu semua tidak enak ya. Perasaan juga tidak enak dan lain-lain. Oke, Karen. Berduka cita. Sedih sekali ya. Ya. Ada orang senang berduka cita. Oke, Nonton drakor, drama. Drama Korea. Oh, nonton drama Korea. Nonton Gacha Live juga ya? Iya kan? Gacha Live Sama kayak Abraham marah. Marah. terlalu sad. Iya,
kalau mami marah ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu semuanya ya. Koko belum tanya. Koko belum tanya. Udah. Yang sedih. Udah. Sedih itu kalau lagi mami marahin. Belum. Oke teman-teman, kita juga belajar pada malam hari ini. Dalam ayat firman Tuhan ini saya bacakan kepada kita, dengarkan. Bersukaria hai pemuda dalam masa kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, pertama di firman Tuhan ini, pengkhotbah ini mengatakan bahwa bersukaria hai pemuda, bersukacita di masa mudamu. Kenapa kita bersukacita di masa muda? Kenapa kita bersukaria di masa muda? Karena masa muda kita itu terbatas. Karena masa muda kita itu tidak kembali lagi kita di masa muda. Di masa-masa seperti ini, masa muda itu masa yang paling menyenangkan, masa yang paling bahagia, masa yang paling bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Kenapa kita berbahagia? Anak muda itu dikatakan harus lebih banyak bersukacitanya daripada bersedih hatinya. Karena kenapa? Kita masih belum ada yang namanya keterikatan, atau masa muda itu dikatakan kita masih bebas. Kita masih bebas dalam arti yang lain juga, bahwa masa muda itu kita tidak ada beban. Kita tidak berpikir bagaimana kita mencari makan dan minum kita, apa yang kita makan besok, apa yang kita minum besok, bagaimana kita dapatkan uang. Kita tidak pikirkan, kita tidak ada tanggungan, kita tidak biayai. Tidak mungkin masih muda seperti kalian punya ini kan, punya tanggungan kan. Oh, ada di sana adik saya di Jogja, saya yang kasih dia uang. Oh, tidak kan? Nah, sekarang tidak kan? Tidak ada kasih uang sama adiknya kan? Cari uang nggak untuk kebutuhan adiknya? Tidak kan? Nah, kita tidak ada tanggungan, kita tidak ada beban hidup. Kita masih dibiayai sama papa dan sama papi dan sama papi dan mami. Jadi papinya yang berpikir, otaknya berpikir. Bagaimana ya supaya besok si Abraham hari ini dia makan sayur tempe? Bagaimana supaya besok bisa dia makan ayam goreng? Gitu kan? Orang tua masih pikirkan bagaimana ya supaya kalian ini dia masih kurus, bagaimana supaya besok dia lebih gemuk, dikasih dia es krim. Iya ya. Nah, tidak ada beban, kita tidak ada beban, tidak ada keterikatan juga. Kita masih lepas, masih happy. Kita tidak ada berpikir untuk mencari uang. Kalau misalnya ya sudah kuliah, nanti sudah selesai. Nanti kalau sudah punya anak, pikiran ke anak. Nah, itu terbagi, pikirannya terbagi, bebannya terbagi. Nah, masa-masa muda ini happy, bahagia, bersukacita. Makanya firman Tuhan katakan, hai kamu pemuda, hai di masa mudamu bersukacita, bergembiralah di masa mudamu. Karena nanti kalau sudah menikah tidak balik lagi seperti ini. Kita tidak dikatakan lagi pemuda atau pemuda. Kalau berapa tahun lagi, 10 tahun lagi kita sudah punya anak. Nah, jadi dikatakan lagi jadi memang menuju ke sana kan? Masih belum. Ya bercanda ya. Masih belum 10 tahun kan, masih jauh kan? 10 tahun atau ya harus kuliah dulu kan? Harus sekolah dulu. Nah, tetapi dalam firman Tuhan ini dikatakan kita masih bebas, kita tidak ada beban, kita harus bersukacita, kita harus bergembira. Dan dikatakan tadi di sini ada yang paling pentingnya 2 hal, dikatakan dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Nah, kalau pemuda-pemuda kan, pemuda-pemudi kan ada banyak yang apa yang dia lihat, bagaimana supaya jadi miliknya. Dia nonton di film, ada drama Korea, ada yang ganti. Udah kedinginan ya kan? Kalau ada juga ini cowok-cowok juga, aduh, cantik sekali, aduh. Pengen supaya apa yang dia lihat, pengen supaya itu menjadi miliknya. Nah, kita lihat di film-film juga, kita nonton di film-film, aduh, ada yang rambutnya kayak gini di atas. Kalau laki-laki rambutnya kayak gini di atas, dibikinnya juga rambutnya disisirnya, terus kayak gini juga rambutnya di atas supaya mirip dengan artis atau dengan orang yang terkenal.
Nah, turutilah keinginan mata dan pandangan hati. Ada banyak keinginan hati kita. Pandangan apa yang kita lihat di masa muda kita, bagaimana itu supaya menjadi diri kita. Teman-teman, apa yang salah dengan masa muda? Apa yang salah? Tidak ada yang salah kalau kita menuruti pandangan mata kita, keinginan hati kita dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam masa muda kita banyak mengisi waktu kita. Kita bisa melihat, bagaimana ya supaya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan misalnya dengan belajar. Bisa kita banyak baca buku, banyak baca buku, mengisi waktu kita dengan berbagai talenta, berbagai bakat. Belajar, main musik, apa menjadi hobi kita. Kita punya hobi tersendiri, dia suka olahraga, belajar olahraga bagaimana supaya menjadi olahragawan yang baik, berenang dengan baik itu juga bagus. Nah, apa yang kita sukai, apa yang kita senang, nah itu bisa membuat kita bersukacita dan bergembira di masa hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, ketika Grace tadi suka belajar, terus belajar, nanti akan bisa berhasil ke depannya, bisa kuliah, bisa jadi dosen, bisa jadi guru, bisa jadi profesor. Nah, kan bisa jadi membuat hidup kita menjadi bahagia ketika kita ada di dunia ini dan bahagia ketika kita ada di surga. Nah, teman-teman, perlu kita ingat, memang masa muda itu diberikan kesempatan bagi kita untuk bebas, tetapi bukan dalam arti bebas sebebas-bebasnya tanpa ada kendali. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Ditegur orang tua, ngambek tidak mau. Ditegur sama orang tua, dinasihati sama orang tua, besok tidak lagi mau masak, tidak lagi mau nyapu, tidak lagi mau ngepel, terus dikunci kamar sampai di dalam kamar tiduran, tidak mau bantu orang tua, dinasihati tidak mau. Nah, teman-teman, tidak semua memang kita disuruh, memang kita bebas di masa muda kita, tapi kita bebas berkarya untuk yang berguna di masa muda kita dan berguna untuk masa tua kita ke depan. Karena ada banyak waktu di masa muda itu kan kita tidak dituntut untuk cari uang, untuk harus ada beban hidup, tidak dituntut. Tapi kita diberikan waktu sebebas-bebasnya untuk berkarya, mengembangkan apa yang menjadi bakat kita, hobi kita, dan berguna untuk masa depan kita dan berguna kita pergunakan untuk Tuhan. Amin. Nah, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari kita berbahagia dengan mengisi hari-hari kita dengan sukacita dan potensi bakat yang ada di dalam diri kita kembangkan, kita gali supaya kedepannya kita bisa menghasilkan sesuatu. Amin. Ya, wah, betapa kita lihat nanti Kesia setelah lagi jadi pemain piano yang luar biasa. Kita lihat Nova jadi pemain tamborin yang luar biasa. Kita lihat Karen juga jadi penari altar yang luar biasa. Amin. Iya, semuanya kita yang ada di sini. Kita kembangkan bakat kita, talenta kita untuk berguna untuk masa depan kita, berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Itu jangan bersedih hati, jangan minder. Oh Tuhan, aku minder, aku kecil, rambut saya keriting. Oh Tuhan, kulit saya hitam, tidak seperti yang saya lihat di TV. Oh, mana mungkin ada orang yang suka sama saya, mana mungkin ada laki-laki yang cinta sama saya, mungkin cowok juga, mana mungkin ada perempuan yang suka sama saya. Nah, sekarang kalau otak kita pintar, kalau kita punya bakat, punya potensi, orang sekarang ini tidak hanya melihat secara fisik, tapi kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita, teladan hidup. Oh, si Tabita itu ya, bagus sekali, anggun sekali loh dia itu. Dia diam-diam loh dan baik sekali, dia hatinya juga baik loh dia itu. Nah, kayak gitu kan. Dia juga si Abraham itu bagus loh, anaknya itu dia tidak mau melawan, dia suka nurut sama orang tua. Nah, melalui sikap hidup, teladan hidup, dan melalui potensi yang kita punya. Jadi teman-teman, adik-adik, jangan minder, dan terus masih ada kesempatan untuk mau belajar.
Nah, yang kedua, itulah yang membuat kita bahagia di masa muda kita dan juga untuk berguna di masa depan kita. Jangan juga terus bergembira atau bersukacita sepanjang hari. Nanti kita ketawa terus di pinggir jalan selama 12 jam kita ketawa terus. Jadi orang lihat kita ini kan, kalau ketemu sama kita, kalau orang ketemu sama kita ketawa terus, saking kita bahagia bergembira. Oh, kata Pak Oktav di gereja itu masa muda kita harus bergembira, jadi kita jadi kita ketawa. Nanti orang ketawain kita karena kenapa? Karena kita mirip. Jadi dikira kita nanti orang tidak waras. Nanti kalau kita, kenapa kamu ketawa? Kenapa ketawa? Kata Pak Oktav, di gereja kita harus bersukacita, bergembira. Nah, kita bergembira juga bukan berarti kita ketawa-ketawa selama 12 jam atau 24 jam. Ada tidak yang sanggup ketawa 24 jam? Ada ya, sebuyung mungkin ya. Yang kedua dan yang terakhir teman-teman dikatakan dalam ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Ayo Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 lah. 3 ya. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Apa yang dibuang? Kesedihan dan penderitaan. Kesedihan, penderitaan. Nah, tadi saya tanya sama teman-teman, apa yang membuat kita sedih? Nah, mungkin itu masih biasa-biasa ya. Tapi yang paling membuat kita sedih itu ketika kita melanggar aturan. Ketika kita, artinya bahwa yang paling membuat hidup kita sedih, masa muda kita sedih itu ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, artinya ketika kita berbuat dosa. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu ya apa itu dosa dengan secara lebih jelas. Nah, dosa itu mungkin banyak ketika kita curi pulpen teman di sekolah. Ketika kita ambil uang papa, uang mama tanpa kita minta izin ke papa mama. Itu sedih. Tuhan juga sedih melihat, oh anakku, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kita itu yang dikatakan firman Tuhan, dan itu yang membuat kita sedih, dan itu yang membuat kita menderita ketika kita melanggar aturan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dikatakan Pastor Yud, hari Sabtu ya jangan lupa datang ibadah ya, tapi kita pergi ke sana diajar sama cowok, oh kita ketemuannya jam segini, kalau kita tidak ketemuan malam minggu maka hari ini juga kita putus. Karena kita takut, maka kita daripada saya diputusin nanti Tuhan dia ganteng sekali. Jadi kita takut, jadi akhirnya tidak mau datang di ibadah yuk, karena kita takut diputus. Ya mungkin juga ini. Nah, jadi teman-teman kita harus menjauhi itu. Apa yang membuat hati kita sedih, apa yang membuat kita menderita, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman semuanya, kita punya di masa muda kita, di masa kecil kita ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau yang buruk, yang tidak menyenangkan Tuhan yang kita lakukan. Nah, malam hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jauhilah itu dan buanglah itu. Karena kenapa? Itu semua sia-sia. Itu semua tidak ada gunanya. Nah, katakan tadi firman Tuhan di sini bahwa itu adalah kesia-siaan. Itu tidak ada gunanya. Jadi apa kalau misalnya selama ini kita suka bohong sama papa, sama mama, katanya mau kemana? Pram, ma, iya ma, aku ada les, aku ada ini, padahal pergi main games atau main PS atau lain sebagainya. Itu hanya contoh, nah tidak ini, hanya contoh. Nah jadi apa yang menjadi kebiasaan kita? Kebiasaan buruk, kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati papa mama. Jauhilah itu, jangan lakukan itu. Memang orang tua kita tidak melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita berbohong kepada orang tua kita tidak lihat, tapi Bapa di surga melihat. Tuhan di surga melihat. Jadi ketika misalnya kita ambil uang papa di dompet, Tuhan lihat.
lihat. Nah, kalaupun kita tidak ada uang, kita bilang sama papa, papa, mama, aku perlu uang. Walaupun ya dulu juga saya pernah waktu SMP saya diperlukan uang di sekolah 5.000, saya bilang, Kak, ma, perlu uang 6.000, ma. Walaupun untuk yang 1.000-nya untuk jajan. Tapi masih mending daripada kita mencuri atau mengambil uang tanpa seizin papa dan mama dan sebagainya. Nah, teman-teman, itulah yang membuat kita bersedih hati. Mulai dari kecil takutlah akan Tuhan, dari sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah mulai dari umur kita yang paling kecil kita membiasakan hal-hal yang buruk, maka kalau naik besar ketika kita dewasa pun ada banyak keinginan mata kita. Ingin kita menikmati ini. Oh, bagaimana ya kalau pacaran itu? Bagaimana ya kalau kayaknya indah sekali ya kalau pacaran itu. Berduaan di jalan berboncengan. Kita lihat orang di jalan berboncengan sama ceweknya pelukan. Aduh, kita juga pengen mau seperti itu. Jangan ya. Nah, karena firman Tuhan ajarkan kita ada nanti saatnya, ada nanti waktunya Tuhan memberikan jodoh yang baik. Amin. Haleluya. Ya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tetap berbahagia dan juga buanglah segala kesedihan-kesedihan, kekecewaan dalam hatimu, luka-luka dalam hatimu. Buanglah. Mungkin itu karena kesalahanmu, mungkin itu karena pelanggaranmu, tapi minta ampun kepada Tuhan.